Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harpina, mahasiswa RPL tahun 2023 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan membuat video lisan mengenai metode pengujian karbohidrat dan protein secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, yang pertama menurut Molis merupakan pengujian spesifik untuk karbohidrat. Ini digunakan untuk membedakan antara protein dan asam amino atau bermuatan negatif dan karbohidrat bermuatan positif. Kedua yaitu uji Bonedik, adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat pereduksi. Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Yang ketiga yaitu uji Salyvanov, adalah sebuah uji kimia yang membedakan gula aldosa dan ketosa. Ketosa dibedakan dari aldosa via gugus fungsi keton atau aldosa gula tersebut. Yang keempat yaitu merupakan uji Bervoet yang digunakan untuk membedakan disakarida prediksi dengan monosakarida produksi atau pada tetes tebu. Selanjutnya yaitu uji Bervoet mengandung kupriasetat yang dilarutkan dalam aqueous dan ditambahkan dengan asam laknat. Yang kelima yaitu merupakan uji Tholen, merupakan salah satu uji yang digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dengan keton berdasarkan sifat kemudahan oksidasi. Yang keenam yaitu uji hidrolisis. Sukrosa atau raw sugar merupakan proses pemecahan molekul sakarida atau sukrosa menjadi monosakarida atau fruktosa dan glukosa. Yang ketujuh yaitu merupakan uji Osason, dilakukan untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat melalui pembentukan kristal asason dalam asam asetat. Bila direbus dengan gula reduksi akan membentuk fenihidrason diikuti dengan pembentukan asason. Kemudian yang kedelapan yaitu merupakan uji Bial. Uji Bial ini merupakan uji yang didasari oleh konversi asam 0,3% larutan dan HCl lekat. Yang kesembilan yaitu iodium, merupakan uji khas untuk mendeteksi adanya kandungan amilium atau apati polisakarida. Larutan amilium apabila diberi larutan iodium akan berwarna biru akibat molekul amilosa yang membentuk senyawa amilopektin. Dan yang ke-10 itu hidrolisis pati, merupakan proses pemecahan molekul amilium menjadi komponen sederhana. Penyusunannya yaitu seperti dextrin, maltosa dan glukosa. Yang ke-11 yaitu merupakan uji asam musat yang digunakan untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa. Oksidasi terhadap karbohidrat dengan asam nitrat pekat akan menghasilkan asam yang dapat larut. Yang kedua itu secara kuantitatif.
Yang pertama, metode fenol merajuk pada berbagai prosedur kimia atau teknik laboratorium yang melibatkan penggunaan senyawa fenol. Fenol C6H5OH merupakan senyawa organik yang mempunyai gugur hidrokal yang terkait pada cincin bensena. Metode fenol dapat mencakup isolasi dan analisis senyawa dalam menggunakan fenol. Yang kedua yaitu merupakan metode anaionan adalah metode kimia yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa dari sampel darah. Metode ini sering digunakan dalam laboratorium medis untuk mendiagnosa dan membantu kadar glukosa dalam darah yang sangat penting dalam mendiagnosa diabetes dan pemantauan pasien dan diabetes. Metode ini biasanya menggunakan ragan khusus yang menghasilkan perubahan warna sesuai dengan jumlah glukosa dalam sampel darah. Kemudian metode ketiga yaitu metode Simonsi-Nelson adalah metode kimia yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa terutama dalam larutan kompleks seperti ekstrak tumbuhan, terutama bahan pangan dan sampel lain. Metode ini sering digunakan dalam bidang analisis kimia dan biokimia, khusus dalam penelitian dan laboratorium yang merupakan pengukuran kuantitatif glukosa. Metode keempat itu analisis pati. Adalah metode yang digunakan untuk mengukur kandungan total pati dalam sampel makanan atau bahan lain. Pati adalah karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai panjang unit glukosa dan merupakan salah satu sumber utama energi dalam makanan. Yang kelima yaitu analisis total amilosa yang digunakan untuk mengukur kandungan amilosa dalam sampel makanan atau bahan yang mengandung pati. Amilosa adalah salah satu komponen pati dan mengukur kandungannya dalam memberikan informasi penting tentang sifat dan tekstur, viskositas dan stabilitas dalam berbagai produk makanan. Yang kelima yaitu analisis total amilopatin adalah metode kimia yang digunakan untuk mengukur kandungan amilopektin dalam sampel yang mengandung pati. Amilopektin adalah salah satu komponen utama dari pati yang mengukur kandungan berguna untuk pemahaman sifat fungsional dan aplikasi pati dalam berbagai produk makanan dan industri lain. Terakhir yaitu analisis karbohidrat yang dapat dicerna adalah metode yang digunakan untuk mengukur kandungan karbohidrat tertentu dalam makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Karbohidrat yang tidak dapat dicerna ini termasuk serat makanan yang sebagian besar tidak diserap oleh saluran pencernaan manusia, tetapi memiliki dampak penting dan dalam kesehatan. Itulah tadi penjelasan saya tentang metode pengujian karbohidrat dan protein secara kualitatif dan kuantitatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.